bayi. Oh, sekarang kita dah dewasa. Itu disebut apa? Pertumbuhan. Nah, kalau pohon mangga itu dulunya sekecil ini dan sekarang sudah berbuah, itu dinamakan apa? Tumbuhan. Itu dinamakan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada akhirnya pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kembali pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup secara teoritis dan mendefinisikan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu mau ngasih pertanyaan nih. Aza, sebutkan satu contoh tumbuhan. Ya. Yang kayak cambah, Bu. Ya, itu boleh. Ya. Cambah itu kan dari biji, Bu, terus masak, Bu, terus masak lagi, Bu. Itu tumbuhan, Bu. Nah, ya betul sekali aja, itu contoh dari pertumbuhan. Nah, Kak Elia, contohnya dari hewan apa? Pertumbuhan, Bu, ya. Ya. Pertumbuhan mulai dari Ini ayam. ya, betul. Dari telur menjadi menetas menjadi anak, terus menjadi dewasa. Ya, betul sekali ya. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Silakan bacakan logik arti pertumbuhan. Pertumbuhan mengandung pengertian pertambahan ukuran dapat berupa volume, massa, tinggi, dan ukuran lainnya yang dapat dinyatakan dalam bilang atau bentuk kuantitatif. Nah, benar sekali ya. Jadi pertumbuhan ini adalah ukuran yang berupa volume, massa, ukuran tinggi yang bisa dapat diukur. Dia bisa kembali lagi atau bisa disebut dengan kuantitatif. Contoh dari pertumbuhan itu apa aja? Bisa sebutkan pertumbuhan dan perkembangan? Ini padamu. Ya, itu Berat badan, tinggi. Nah, itu udah kita sebutkan tadi ya. Perkembangan. Nah, perkembangan mengandung arti pengertian bertambah menjadi dewasa suatu individu dan suatu perubahan kualitatif yang melibatkan perubahan struktur serta fungsi yang lebih kompleks. Nah, contohnya itu adalah kayak tadi definisi pertama tadi dari bayi hingga dewasa. Nah, ketika seseorang bertambah usia, dia tidak hanya bertambah berat badan dan tinggi, namun dia bisa berbicara, meningkat kemampuannya dan berkembang baiknya seperti kakek nenek dulunya muda sekarang sudah menjadi kakek nenek. Coba kalian sebutkan apa itu perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian tahu perbedaannya? Pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu Kembali lagi. Nah, kalau perkembangan jadi kayak yang lebih dewasa. dia infleksibel ya. Iya, Bu. Pertumbuhan dan perkembangan hewan ditandai dengan peningkatan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan panjang tubuh. Pertumbuhan ini disebutkan infleksibel, artinya tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Perkembangan pada hewan melibatkan perubahan bentuk dan struktur organ-organ tubuh seperti pembentukan sel, organ baru pengembangan sel, dan perubahan dalam sistem tubuh. Itu contohnya itu kata itu dari sedong, gen
Jadi kata dewasa, nah itu pertumbuhan pada hewan. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada faktor apa saja? Eksternal dan internal. Nah, faktor internal itu ada apa aja? Gen dan hormon. Nah, gen dan hormon. Gen. Kalau gen itu menentukan sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke keturunan yang termasuk potensi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sedangkan hormon itu adalah zat pembantunya untuk mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Eksternal itu ada apa saja? Nutrisi, air, suhu, cahaya, lingkungan, dan jenis kelamin. Yang kembali sini. Nah, benar ya, dari faktor-faktor yang telah kita sebutkan. Selanjutnya itulah materi kita pada hari ini. Nah, Ibu ada LKPD, kerjakan bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Di situ kalian jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dan berikan contohnya ya. Nanti silakan maju ke depan, jelaskan perwakilan kelompok. Udah ya? Izin Bu, Ibu izin. Izin ya, ya. Yang lama ya. Ibu. Udah nak? Belum. Kelompok azab perkembangan, kelompok Romi pertumbuhan aja jelaskan. Udah Bu, udah nak, silakan maju. Ya Bu, nah, kita dulu ya. Ibu. Baiklah, kami dari bagian kelompok 2 ini jelaskan tentang perkembangan. Perkembangan itu adalah tidak bisa diukur. Nah, contohnya itu kayak manusia yang dari bayi terus menjadi balita, terus menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, terus dewasa, terus lansia. Nah, terus terus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, siapa yang maju? Bu kita Silakan maju kita. Pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini adalah proses meningkatnya ukuran, jumlah atau massa suatu organisme atau bagian tubuhnya. Nah, misalnya Bu, tinggi badan nih Bu, tinggi badan kan anak-anak dan anak-anak remaja mengalami pertumbuhan tinggi badan yang cepat selama masa pubertasnya Bu. Misalnya kan dari anak-anak jadi apa namanya remaja, baru dia lansia. Contohnya saja itu adalah pertama lebar panggul, pertamanya jumlah gigi kan kita itu kecil tuh belum ada gigi. Nah setelah kita berumur entah 1 tahun tuh kita akan punya gigi. Nah pertamanya berat badan, saya itu kan kita saya tubuh kan kita bayi itu akhirnya 10 kilo. Nah setelah 15 tahun itu kita bisa 20 kilo, 30 kilo kan bertambahnya berat badan juga. Terima kasih ya. Kelompok 1. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Maka ini simpulkan terlebih dahulu.
volume, massa, ukuran lainnya yang bentuknya itu adalah kuantitatif. Sedangkan kalau perkembangan itu dia kualitatif, dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Faktornya itu ada dua faktor internal, itu adalah gen dan hormon, sedangkan internal itu adalah cahaya dan angin. Nah, itulah materi kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita praktikum ya mengenai kecambah. Ya, Ya, Bu. jadi kalian bikin kecambah di rumah, reaksi terang ditaruh di dalam lemari, satunya di depan rumah. Jadi dua interaksi. Ya, kapan masuk? Jadi itu kita praktikum minggu depan ya. Sekian materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.